Oke, selamat sore. Suaraku udah kedengeran belum ya? Halo? Oke, udah masuk ya. Oke, selamat sore semuanya. Hari ini kita akan bahas tentang soal THT ya. Oke, sebelum kita memulai pembahasan kita sore hari ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Tidak ada kata cukup dalam berdoa. Oke, langsung aja kita mulai ya. Sebelumnya mungkin buat teman-teman yang baru eh, bergabung, kalau belum nonton yang kemarin atau belum join kemarin, aku perkenalan diri lagi. Namaku Gita, aku dari UGM angkatan 2018. Untuk saat ini kesibukannya lagi internship di daerah Cikarang ya. Oke, jadi langsung aja kita mulai untuk pembahasan soal yang THT. Kita langsung mulai ya di soal yang pertama. Nah, untuk pembahasan soal apa kalau kita mau jawab soal itu, pertama banget kita harus lihat dia apa pertanyaannya dulu apa ya. Nah, di sini yang ditanyain adalah apa diagnosis yang tepat pada pasien tersebut. Nah, untuk soalnya laki-laki usianya 70 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan kesulitan mendengar suara di sekitarnya. Oke, sudah dirasakan sejak lama dan memberat saat berada di lingkungan yang ramai. Keluhan nyeri pada telinga tidak ada, sekret tidak ada, demam tidak ada. Kemudian pada otoskopi, yang telinganya juga lapang, serumennya nggak ada, hiperemis nggak ada, edem nggak ada, sekret juga nggak ada, MT-nya intak ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan Garputala. Nah, didapatkan Rine positif, Weber tidak ada lateralisasi, dan Schwabachnya memendek. Nah, kira-kira diagnosisnya apa nih kalau misalkan dari teman-teman semua? Ya, boleh dibantu jawab. Oke, C. Ada lagi mungkin? Ya, jawabannya benar ya, C ya. Oke, kita bahas sedikit tentang, kita review lagi tentang pemeriksaan telinga. Nah, kalau teman-teman ingat lagi, pemeriksaan telinga kan yang dasar yang dulu kita diajari itu adalah tiga ya, Rine, Weber, sama Schwabach. Nah, ini aku coba bikin tabelnya ya, kiraannya. Misalkan kalau misalkan dia normal, terus ada conductive hearing loss, tuli konduksi, sama tuli yang sensori neural. Nah, ini pemeriksaan Rine, habis itu ada pemeriksaan Weber, sama Schwabach. Aku nggak tahu di tempat teman-teman gimana, tapi kalau dulu aku diajar itu untuk pemeriksaannya harus berurutan. Jadi kita lakuin Rine dulu, Weber, baru Schwabach. Karena nanti itu mempengaruhi kita kira-kira ngarahnya kemana. Nah, kalau Rine itu kan kita melihat air conduction sama bone conductionnya ya. Nah, pada kondisi normal harusnya Rine itu positif. Oke, rine positif itu artinya apa? Artinya adalah air conduction lebih besar daripada bone conduction. Jadi waktu kita bunyiin garpu tala, kemudian kita taruh di belakang ya, di mastoid, habis itu kita pindahin ke depan, itu harusnya masih kedengeran. Itu kalau pada kondisi normal. Itu. Nah, kemudian kalau Weber, Weber kan biasa kita taruh di tengah ya, di tengah sini atau di tengah dahi sini gitu. Kemudian kita tanya pasiennya, mana yang lebih kedengeran, kanan, kiri, atau sama aja gitu. Nah, pada kondisi normal harusnya tidak ada lateralisasi. Jadi nggak sama-sama suaranya sama-sama kedengeran kanan kirinya tuh sama-sama kerasnya gitu. Nah, kemudian kalau pada Schwabach, nah kita bandingin dengan pemeriksanya. Dengan syarat pemeriksanya seharusnya punya pendengaran yang normal gitu. Nah, harusnya ini juga sama ya. Jadi tidak ada memendek atau memanjang. Nah, sekarang pada tuli-tuli yang konduksi. Tuli konduksi itu contohnya apa? Kayak misalkan ada serumen di luarnya, paling sering sih itu ya. Atau enggak pada membran timpania ada sklerosisnya, autosklerosis gitu misalnya. Nah, pada conductive hearing loss namanya aja konduksi ya. Jadi pasti bone conduction-nya akan lebih besar daripada air conduction-nya. Jadi biasanya dari pemeriksaan Rina aja udah ketahuan dia beda sendiri, dia negatif gitu. Artinya apa? Bone conduction-nya lebih besar daripada air conduction. Kemudian Weber dia nanti akan lateralisasi ke sakit. Aduh kurang ke sakit. Kemudian pada Schwabachnya nanti biasanya dia akan memanjang. Oke. Nah, kemudian kalau sensory neural hearing loss gimana?
dia biasanya sih karena ini ya penurunannya kalau aku mikirnya dia penurunannya memang menurun jadi sebenarnya nggak ada masalah nggak ada serumen dan lain-lain jadi tetap aja air conductionnya pasti tetap lebih dari bone conduction jadi nanti kalau kita udah dapet RINA positif hati-hati itu antara dia normal atau ya dia ada sensory neural hearing loss gitu. Kemudian pada Webernya dia akan lateralisasinya ke yang sehat, ke sehat. Nah, kemudian di swabahnya dia biasanya akan memendek gitu. Nah, ini yang harus teman-teman ini ya pegang waktu OSCE sama waktu UKM PPD. Nah, kalau pada kondisi ini kan rinenya dia positif nih dua-duanya. Oke, berarti air conduction-nya dia lebih besar daripada bone conduction. Antara dia memang normal atau sensory neural hearing loss. Webernya juga nggak ada lateralisasi, tapi di sini dia terlihat swabahnya itu memendek. Berarti kan masuk ke yang sensory neural hearing loss ya. Nah, autosklerosis jelas kita coret, tiparosklerosis juga kita coret. Tinggal labirintitis sama noise induced hearing loss. NIHL itu adalah noise induced hearing loss. Nah, di sini kan nggak ada nih riwayat pasiennya itu apa namanya misalkan bekerja di lingkungan yang emang suaranya berisik gitu misalnya. Kemudian kalau labirintitis juga enggak, karena biasanya labirintitis itu disertai dengan keluhan misalkan ada vertigo, tinnitus, gitu ya. Pada pasien ini kan nggak ada. Jadi jawabannya adalah C. Tuh. Clue lainnya apa? Pada pasien ini ada clue lainnya, yaitu ini, cocktail party deafness. Nama lainnya. Jadi dia emang nggak bisa mendengar itu di suara ya, di tempat-tempat yang rame gitu. Apa? Pokoknya dia memberat memang di tempat-tempat yang ramai. Itu namanya adalah cocktail party deafness gitu. Oke, mungkin itu ya kalau tentang presbiakusis. Oh ya, kemudian di soal juga kan dia ada ini ya, usianya kan juga dia sebenarnya udah 70 tahun juga, jadi sebenarnya udah mengarah ke presbiakusis gitu. Oke, ada yang mau ditanya dulu dari soal nomor satu? Atau coba kita lanjut ke soal nomor dua? Kita lanjut ya. Oke, soal nomor dua yang ditanya adalah pencegahan. Oke, anak laki-laki. Nah, kali ini anak-anak ya, usia 8 tahun bersama ibunya dengan keluhan bengkak di pipi kanan dan kiri. Berarti bilateral ya, bilateral. Kemudian pasiennya merasakan nyeri pada benjolan. Maaf, ibu pasien juga mengeluhkan selera makan anaknya turun, riwayat imunisasinya tidak lengkap. Pada pemeriksaan fisik, dia ada benjolan di area depan telinga hingga submandibular. Oke, benjolan teraba hangat. Kira-kira nih sebelum kita masuk ke pencegahannya, diagnosisnya kira-kira apa? MAMS. Oke, boleh ya MAMS ya. Atau ya lebih tepatnya parotitis yang viral ya, viral parotitis. Oke, viral parotitis. Nah, sebenarnya kalau parotitis itu dia nggak cuma viral aja penyebabnya. Tapi kenapa sih pada kasus ini dia viral? Kuncinya sebenarnya di bilateral. Karena pada parotitis itu kan bisa karena apa ya? Bisa karena bakteri, bisa karena virus gitu, bisa karena autoimun dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau yang paling sering sih antara dua, kalau nggak yang bakterial, yang viral. Nah, kalau yang bakterial dia cenderungnya unilateral gitu. Tapi kalau yang viral dia cenderungnya bilateral, jadi dua-duanya. Nah, penyebab virusnya itu biasanya paling sering mumps gitu ya. Atau ya sebenarnya bisa juga virus-virus lain kayak CMV, EBV itu juga bisa, tapi paling sering adalah mumps. Apalagi pada anak-anak dan dia ada riwayat imunisasi yang tidak lengkap gitu. Jadi vaksin yang diberikan vaksinnya yang apa? A, B, C, D atau E untuk pencegahan? Kira-kira apa? C. Oke, udah bener ya. Harusnya diberikan yang C. Kalau yang A kan Haemophilus influenza. DPT, difteri, pertusis, tetanus ya. Campak juga enggak ya, bukan campak. Terus polio ya polio ya, bukan gitu. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Nah, ini ya yang tadi aku bilang untuk klasifikasinya, bedanya antara parotitis yang viral sama yang bakterial. Kalau yang bakterial dia cenderungnya unilateral, dan dia juga ada faktor risiko, contohnya infeksi gigi. Nah, kalau viral dia cenderungnya bilateral. Nah, karena penyebabnya virus, dia self-limiting. Jadi untuk tata laksananya nggak perlu antibiotik dan lain-lain. Biasanya kita saran ibu ya, oh dikompres aja, analgetik, antipirektik, jadi lebih ke simptomatik aja. Gitu. Tapi kalau yang bakterial, karena dia penyebabnya adalah bakteri, ya kita berikan antibiotik gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung diinterupsi aja ya, atau apa namanya, boleh tanya aja langsung di chat. Oke,
Soal nomor 3 yang ditanya adalah diagnosis. Datang ke poliklinik THT dengan keluhan nyeri pada telinga kiri. Ada riwayat keluar cairan kental dari telinga kiri 6 bulan yang lalu. Gak ada demam, penurunan pendengaran juga tidak ada. Kemudian pada otoskopi telinga kiri didapatkan adanya perforasi marginal membran timpani. Meriksa foto ronsen Schuler didapatkan adanya kolesteatom. Kira-kira diagnosis pada pasien ini apa? Oke, kalau dari teman-teman, oke, E. Ya, betul ya, jawabannya adalah yang E. Kenapa bisa E? Nah, kita pertama lihat dulu nih, dia keluhannya adalah keluar cairan kental dan nyeri. Biasanya kalau udah ada berhubungan dengan cairan-cairan gini, pasti kebanyakan ya, sebagian besar itu mengarahnya ke arah otitis media. Nah, otitis media itu nanti kita bagi jadi dua, ya. Ada yang akut sama yang kronis. Nah, nanti ya, yang akut nanti kita bahas di belakang, dia kan ada stadium-stadiumnya, ada oklusi, premis, bla bla bla, sampai resolusi. Nah, kalau kronis itu nanti ada dua, benigna sama maligna. Nah, bedainnya gimana antara yang benigna sama maligna? Kita harus ingat-ingat lagi untuk anatomi dari si membran timpani. Eh, Nah, kira-kira kurang lebih bentukannya kayak gini ya. Nah, membran timpani itu dibagi jadi dua pars besar ya, bagian besar. Ada pars tensa, yang ini sama ini pars flaccida. Flaccida ya, pars flaccida. Nah, pokoknya semua perforasi yang letaknya itu di pars tensa di daerah sini ya, itu namanya perforasi sentral. Nah, dia itu masuknya ke benigna. Jadi benigna ini pokoknya yang perforasi yang sentral. Tapi kalau perforasinya di pars flaccida, dia perforasinya masuknya namanya atik ya, atik. Atau dia kenanya ke bagian pinggir-pinggirnya gitu. Berarti ini kenanya ke marginal, ke anulusnya ya, itu marginal. Nah, kalau yang atik dan marginal itu udah pasti dia maligna. Oke. Nah, kalau misalkan dia subtotal gitu ya, total, total kan sampai ke anulusnya juga ikut bolong kan, itu juga dia masuknya ke maligna gitu. Jadi kalau misalkan yang pars tensa, bolong-bolongnya misalkan masih subtotal atau bolong yang satu doang gitu misalnya, itu masih masuknya benigna. Tapi kalau udah sampai semuanya udah total, itu masuknya ke yang maligna. Ditambah lagi pada soal ini dia ada kolesteatomnya gitu. Jadi kalau kolesteatom itu juga khasnya untuk yang OMSK maligna gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Tuh, kalau yang akut kan bisa kita coret ya. Kita bisa lihat juga sih dari ini. Dia kan udah dari 6 bulan yang lalu ya. Kalau akut kan dia kurang dari 3 bulan. Kalau kronis dia udah lebih dari 3 bulan. Jadi yang akut udah bisa kita coret. Kenapa nggak yang efusi? Nah, efusi ya nggak sampai perforasi ya. Jadi dia biasanya di belakang membran telinganya aja ada kayak gelembung-gelembung gitu. Oke. Itu ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, gambarnya yang ini ya. Nih, mana ya? Oh, nggak ada. Ya, kurang lebih gambarannya yang ini ya. Yang kolesteatom kalau ini sama perforasi-perforasi. Nanti mungkin bisa dicari. Ada kok di itu ya. OMS kayak benigna sama maligna bedanya apa aja dan klasifikasi-klasifikasinya. Gambar-gambarnya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Selain bilateral unilateral, kira-kira ada keyword lain nggak ya dok untuk membedakan viral dan bakteri? Sebenarnya kalau viral bakteri paling gampang untuk membedakannya sih yaitu ya yang bilateral sama yang unilateral. Paling bedain antara yang viral sama yang bakteri lebih ke ini aja sih. Kalau yang bakterial dia cenderung ada riwayat misalkan di gambaran itu ada histori dia ada riwayat sakit gigi gitu misalnya. Terus dia cenderungnya juga bisa menyebabkan abses kayak lebih arah-arah ke abses-abses gitu. Biasanya kayak ada pushnya. Terus apa lagi ya kalau akut paling itu aja sih kalau untuk bedain antara yang viral sama yang bakterial ya gitu. Tapi kalau pokoknya viral tuh lebih cenderungnya bilateral sama kayak nggak terlalu banyak apa ya nggak terlalu banyak menyebabkan empus lah abses gitu. Tapi kalau yang bakterial tuh dia bisa sampai abses. Terus memang ada predisposisinya misalkan ada giginya yang sempat infeksi gitu. Jadi pasti ada, kan ya nggak ujuk-ujuk langsung apa ya nggak ujuk-ujuk langsung infeksi bakteri kan. Pasti ada penyebabnya, ada source-nya gitu, ada sumbernya gitu. Itu paling untuk bedain antara yang apa tuh namanya viral sama bakterial ya. Oke, lanjut ya. Kita lanjut dulu soal nomor 4. Yang ditanya adalah tata laksana yang tepat. Di sini seorang perempuan usia 15 tahun ke poli dengan keluhan penurunan pendengaran sejak 1 minggu.
Kemudian nyeri pada telinga disangkal. Ada riwayat mengorek telinga juga disangkal. Pemeriksaan otoskopi kedua telinga didapatkan serumen dengan konsistensi keras, menutupi seluruh liang telinga. Tata laksana yang tepat pada pasien tersebut adalah, oke, teman-teman nih kira-kira sebelum kita masuk ke tata laksana, diagnosisnya dulu deh apa nih? Nah, sebenarnya kalau membedakan sama abses submandibular, parotitis bakteri, ini nanti ada keywordnya bagaimana. Nah, beda. Kalau abses submandibular, ntar, coba kita balik ke soal ini ya. Biasanya kalau abses itu nanti dia ada gambarannya lebih ke ini apa ya, fluktuasi gitu, lebih ke fluktuasi. Terus dia juga kan letaknya di submandibula ya. Dia biasanya perluasannya mana ya tadi soalnya mams. Mana ya? Nah, kalau ini kan dia telinga sampai submandibular ya areanya. Areanya telinga sampai submandibular. Kalau teman-teman ingat lagi kan gambarannya kelenjar parotitis kan namanya dia letaknya ada di daerah sini ya, di telinga sampai submandibular. Tapi kalau abses submandibular biasanya dia khas banget di soalnya tuh dijelasin misalkan memang dia misalkan ada riwayat sakit gigi juga. Nah, tapi dia fluktuasi gitu, misalnya fluktuasi. Dan biasanya perluasannya itu nggak bukan yang ke arah ke arah apa ya kalau ke arah telinga gitu nggak sih. Dia perluasannya malah ke bawah lidah, ke sublingual biasanya perluasannya. Gitu. Bahkan kalau dia sampai keras nanti kita bahas juga di bawah tentang abscess submandibular. Nanti dia ada yang namanya angina Ludwig. Ya, angina Ludwig gitu. Nanti kita bahas ya di bawah ya. Nah, itu bisa sampai selulitis, sampai besar. Dan dia emang gambarnya itu lebih meluasnya ke leher sama sublingual. Tapi kalau ini kan dia memang khasnya dia di ini ya. Di mana nih? Depan telinga sini. Gitu. Depan telinga sampai submandibular. Dan memang dia predisposisinya kalau yang MAMS itu lebih banyak ke anak-anak gitu. Kita baca dari soalnya juga sih kalau memang dia ngarahnya ke anak-anak gitu misalnya, dia biasanya baru cenderung ke MAMS ya gitu. Dan abses submandibular, ini tadi abses submandibular sama yang bakteri ya, mams bakterial. Oh ya, parotitis bakterial. Kok mams bakterial, parotitis bakterial. Gitu ya, nanti coba kita bahas di belakang juga ya, lebih jelasnya lagi tentang abses submandibular. Begitu. Oke, kita coba lanjut dulu ya. Tadi sampai mana? Oh ini. Oke, kira-kira nih diagnosisnya apa nih? Untuk yang serumen, eh, apa nih? Serumen dengan konsistensi keras. Nah, kira-kira apa? Diagnosisnya dulu. Serumen prop. Oke. Nah, untuk tata laksananya kira-kira apa? A, B, C, D, atau E? Tata laksananya E. Oke, betul ya. Jadi biasanya kita lakukan ekstraksi, apa kita kasih serumenolitik dulu. Biasanya sih pakainya karbogliserin ya, pakai karbogliserin. Nah, kalau aku sih dulu di puskes itu lebih seringnya kita kasih karbogliserin gitu ya. Terus biasanya aku suruh ibu tetesin nanti 3 hari, nanti balik lagi gitu. Kalau emang dia melunak, bisa kita ambil langsung gitu ya. Kalau memang alat-alatnya juga mendukung gitu ya. Kayak kalau dia nanti udah makin mencair gitu, mau disuction juga boleh. Cuman kalau untuk kayak irigasi dan lain-lain aku jarang sih ya. Karena kan memang kalau serumen prop itu dia nutup, bener-bener nutup ya. Kadang aku takut juga dia ternyata di belakang ada perforasi juga gitu. Jadi kadang-kadang untuk ya irigasi dan lain-lain itu juga aku cukup hati-hati gitu. Tapi ya kalau untuk bahas soal-soal kayak gini pokoknya tata laksananya tepat. Kalau memang dia keras kan nggak bisa juga kita langsung ambil ya, biasanya pasiennya kesakitan makanya kita berikan serumenolitik dulu gitu. Oke, tentang serumen prop sebenarnya cukup ini sih ya, cukup jelas gitu ya dari gambaran ininya juga. Oke, kita lanjut dulu ya. Ke soal selanjutnya. Nomor 5, tata laksana selanjutnya pada pasien. Oke, pasien perempuan ya, usia 54 tahun, datang dengan keluhan mimisan, belum berhenti sejak 15 menit yang lalu. Sumber pendarahannya tidak dapat diidentifikasi. Ada post nasal drip. Diketahui pasien memiliki riwayat hipertensi, tetapi tidak rutin berobat. Nah, pada pasien ini berarti sudah dilakukan tata laksana awal ya, sudah ditampon anterior. Tapi pendarahan masih berlanjut. Tata laksana selanjutnya apa? Nah, sebelum kita masuk ke tata laksana selanjutnya, diagnosisnya kira-kira apa nih? Dia mimisan, nggak berhenti-berhenti, udah ditampon anterior, masih nggak berhenti. Epistaxis posterior, betul ya. Epistaxis posterior. Oke, tata laksananya apa? Udah ditampon anterior, berarti lanjutannya kita berikan tampon, tampon belok. Oke, betul ya. Kita berikan tampon belok. Nah, jadi sebenarnya dari soal ini udah apa ya? Udah mengarah sih ya. Em, apa namanya? Dia usianya juga udah lanjut. Kemudian
pendarahannya itu nggak bisa diidentifikasi karena kan biasanya kita cuma lihatnya dari depan aja ya pakai apa rinoskopi yang anterior gitu. Kalau dari anterior nggak bisa dilihat sumber pendarahannya berarti kan sumber pendarahannya bukan lagi dari anterior gitu, pasti dari posterior. Ditambah dia ada postnasal drip juga. Udah dicoba tampon anterior juga masih ngucur berarti kan belum ke apa ya belum kesumbat ya sumber pendarahannya belum ditangani gitu. Nah, kalau epistasis posterior ingat-ingat lagi untuk penyebabnya itu biasanya dari arteri spenopalatina itu ya atau Palatina atau plexus Woodruff ya plexus Woodruff. Nah kalau misalkan yang epistaxis anterior dia biasanya dari plexus Kisselbach. Oke, jadi jawabannya adalah yang A ya. Kalau yang ligasi kaustik dan pencet hidung ini lebih ke epistaxis yang anterior. Oke. Nah ini ya untuk yang tampon anterior seperti ini, tampon posterior gitu ya bisa pakai kasa kayak digulung-gulung jadi kayak buletan gitu. Atau kalau di IGD aku pernahnya pakainya kateter sih ya, pakai kateter gitu. Oke, ya kalau menurutku untuk epistasis cukup jelas sih ya. Kalau epistasis posterior kan tadi dia dari riwayat hipertensi, paling sering kan karena hipertensinya gitu. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke soal nomor 6 yang ditanya diagnosis. Seorang laki-laki usia 18 tahun ke puskesmas dengan keluhan nyeri pada telinga kiri sejak 3 hari yang lalu. Oke, cairan nggak ada ya, demam juga nggak ada, riwayat mengorek telinga dengan cotton bud. Oke, cotton bud seminggu yang lalu. Otoskopi telinga kiri didapatkan kanalis akusticus extrusia licin. Heparemis tidak ada, edem tidak ada, MT-nya intak, tapi ada eritem dan bula di tengah MT. Kira-kira diagnosis yang tepat pada pasien tersebut adalah, nah sebenarnya udah jelas nih ya, dia udah ada kas gula di tengah MT-nya, eritem juga. Berarti mengarahnya kemana? B. Oke, Meringitis bulo saya betul ya. Oke, sebenarnya dari soalnya udah apa? Soalnya udah baik banget sih sebenarnya udah ngasih tahu tentang si bulanya ya. Jadi udah pasti dia apa namanya? Meningitis bulosa. Nah, meningitis bulosa itu biasanya karena dia kalau di sini mungkin karena dia ada riwayat mengorek telinga ya. Jadi kayak ada perlukaan berulang, ada inflamasi berulang, terus yang menyebabkan kalau inflamasi itu kan dia ada cairan ya yang apa ya leakage kayak cairan yang bocor lah istilahnya gitu. Nah, dia bocornya itu ketrap di antara membran apa di antara lapisan-lapisan dari membran timpaninya sehingga dia membentuk seperti kayak bula gitu. Ya, itulah kurang lebih ya untuk meningitis bulosanya gitu. Nah, kalau meningitis granular itu dia biasanya kayak lebih juga radang aktif, ada merah, tapi dia biasanya nggak nyampe bikin gula ya, namanya juga meningitis granular kan gitu. Nah, kalau kolesteatoma itu dia kayak itu ya yang penumpukan apa sih kayak kulit-kulit, tapi dia biasanya di belakang membran timpania. Jadi juga bukan oma, sayu supuratif ya, perforasi nggak ada ya, nggak ada membran timpania perforasi, jadi juga bukan. Kalau supuratif kan ada bulging, di sini kan juga nggak ada, jadi juga bukan. Jadi jawabannya adalah yang B. Begitu. Oke, next ya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Yang ditanya adalah komplikasi. Oke, dipegang ya. Ditanya adalah komplikasi. Perempuan usia 19 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri pada telinga sebelah kanan. Riwayat melakukan tindik pada telinga kanannya 2 minggu yang lalu. Pemeriksaan telinga kanan didapatkan adanya hiperemis, bengkak, nyeri tekan, lobulus auricula, dan membran timpani dalam batas normal. Kira-kira diagnosisnya dulu nih sebelum kita masuk ke komplikasinya. Kira-kira diagnosisnya apa? Perikondritis. Betul, perikondritis. Oke, berarti kira-kira komplikasi yang bisa terjadi pada pasien ini apa? C. Oke, betul. Cauliflower ear ya. Itu komplikasi kalau misalnya dia jangka panjang nggak di-treat gitu ya, nggak diobati gitu. Nah, paling yang perlu teman-teman bedanya antara si perikondritis sama selulitis erysipelas ya. Nah, jadi kalau misalkan si selulitis dan erysipelas itu kan dia lebih ke arah jaringan apa ya lebih ke infeksi kulit ya sebenarnya ya. Nah, kalau perikondritis dia kan lebih ke infeksi di sekitar kartilagonya. Kan namanya juga kondritis ya, berarti kan sekitar kartilago. Nah,
di soal ini dia dikasih tahu lobulus auriculanya masih normal gitu. Kenapa kalau teman-teman diketahui lobulus auricula kan isinya lemak aja gitu. Jadi nggak ada kartilagonya. Makanya dia biasanya pokoknya apa ya namanya lobulus earlobe sparing. Nah, earlobe sparing. Jadi dia earlobe-nya nggak kena gitu. Tapi kalau pada Erysipelas cellulitis biasanya dia kena karena kan dia emang ke jaringan lunaknya kan gitu. Jadi biasanya pasti kena juga gitu. Nah, bedanya antara selulitis sama erysipelas sama kayak kalau teman-teman belajar di DV. Kalau misalnya erysipelas ya batasnya jelas, kalau yang selulitis batasnya tidak jelas. Tuh. Oke, kalau furunkel ya jelas bukan. Fistula preaurikular juga dia nggak ada di sini nggak dikasih tahu juga ya kalau dia misalkan punya fistula dan dia juga bukan komplikasi gitu pada pasien ini. Jadi jawabannya adalah yang C gitu. Oke. Dok, maaf boleh mau tanya. Kalau meningitis granular di soal bagaimana ya, Dok, biasanya? Oke, kalau meningitis granular sebenarnya cenderung jarang sih ya meningitis granular itu. Tapi dia itu kan di peradangan kronis juga. Kemudian dia itu biasanya lebih ke merah juga, kayak merah eh, lebih apa ya merah aktif kayak basah gitu juga. Tapi aku juga jarang sih, aku belum pernah lihat juga sih tentang miringitis granular ini. Cuman itulah bedain antara yang miringitis granular sama yang apa tuh namanya tadi miringitis bulosa gitu. Kan kalau yang miringitis bulosa tadi juga ada merahnya juga ya. Mana kita baca coba soalnya. Nih, mana-mana. Nah, dia kan ada eritem, tapi dia ada bulanya. Nah, tapi kalau yang meningitis granular, dia lebih nggak ada bulanya sih. Jadi cuma kayak misalkan merah aja eritem dan dia lembab biasanya ya aku taruh sini ya. Dia biasanya eritem, lembab, mudah berdarah, apalagi ya? Kalau dari gejalanya sih dia biasanya sama sih kayak misalkan ada keluar cairan, tapi kan dia kalau misalnya si otitis media apa namanya otitis media kan dia dari dalam ya, maksudnya emang keluhannya itu dari telinga dalam. Nah kalau ini dia lesia tuh dari luar. Jadi kalau misalkan teman-teman bayangin, ini membran timani misalnya gini ya, ini media, ini yang eksternal ya. Nah dia tuh bagian luarnya gitu. Jadi memang karena dari luar gitu, inflamasinya memang dari luar gitu. Tapi kalau otitis media dia kan dari dalam ya, gitu. Jadi dia emang peradangannya dari dalam gitu. Kalau ini peradangannya dari luar. Kalau miringitis itu sih dia memang peradangannya dari luar. Gitu. Jadi bedainnya sama la. Nah, ya pokoknya gitu ya. Pokoknya bedanya antara itu. Jadi dia memang kenanya ke bagian luarnya gitu. Karena infeksi berulang, karena apa tadi misalkan kalau dari kasus ini kan dia karena perlukaan berulang gitu, riwayat mengorek telinga gitu. Cuma beda itu sih nggak ada bula sama ada bula dan dia eritem, lembab, udah berdarah. Gitu ya. Oke, perikondritis tadi udah. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke soal nomor 8. Yang ditanya, apa diagnosis yang tepat pada kasus ini? Nah, pasien usia 28 ke poli umum dengan keluhan gatal pada telinga kanan sejak 1 minggu yang lalu. Kemudian pasien juga mengeluhkan nyeri pada telinga kanan, penurunan pendengaran, diketahui hobi berenang sejak kecil. Pemeriksaan otoskopi pada telinga kanan didapatkan massa seperti kapas dengan titik-titik hitam pada kanalis acousticus externus. Apa diagnosis pada pasien ini? Oke, sebenarnya udah cukup jelas nih ya. Ada massa seperti kapas dengan titik-titik hitam. Oke, B, betul ya, otomikosis. Nah, kalau misalnya ngomongin otomikosis, itu khas banget di soal itu dia pasiennya biasanya datang dengan keluhan utama dia gatal gitu ya. Pasti dia gatal. Ini keluhan pertamanya. Kemudian kita lihat faktor resikonya. Faktor resikonya biasanya antara dua doang. Antara dia memang telinganya suka lembab, kalau pada pasien ini ya kan dia hobi berenang tuh, berarti lebih ke lembab ya. Atau yang kedua, biasanya pasiennya dengan imunokompromis. Gitu. Jadi antara dua itu faktor resikonya biasanya paling sering. Nah, otomikosis nanti bisa dibagi jadi dua ya penyebabnya, penyebab utamanya. Ada yang Aspergillus sama yang Candida. Kalau yang Aspergillus, dia khasnya pada pasien ini nih. Dia ada yang namanya newspaper appearance. Newspaper appearance. Ya, pokoknya ada titik-titik hitamnya. Tapi kalau misalkan yang Candida, dia cenderung lebih ke cotton wool appearance. Oke.
Ya. Nanti untuk apa namanya tata laksananya nanti disesuaikan. Kalau Candida nanti biasanya apa? Biasanya sih Nystatin kalau Candida. Kalau Aspergillus dia biasanya Miconazole gitu. Terus dibersihin juga ya di ear toilet juga gitu misalnya. Terus kita edukasi pasiennya jangan sampai lembab telinganya gitu ya. Oke. Ini ya. Kalau misalkan Candida, Nystatin, kalau Aspergillus, Miconazole. Nah, ini ya gambarannya kayak tadi yang ada kayak putih-putih, kayak kapas, terus ada titik-titik hitamnya. Kalau yang ini cotton wool ya, lebih kayak putih aja sih kalau yang Candida. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanya dulu? Otomikosis sampai sejauh ini ada yang mau ditanya dulu? Belum ya? Oke, kalau belum, kita lanjut dulu ya ke soal nomor 9. Yang ditanya adalah etiologi pada penyakit pasien tersebut. Di sini anak perempuan usia 6 tahun datang ke ibunya, datang bersama ibunya ke puskesmas dengan keluhan demam tinggi sejak kemarin. Diketahui mengeluhkan nyeri tenggorokan, sulit menelan, sejak 3 hari yang lalu. Pada pemeriksaan vital, tanda vital dapatkan heart rate sekian, RR-nya 24, suhunya 38,6. Oke, ada demam ya. Kemudian didapatkan adanya bullneck. Oke, ditemukan bercak putih pada tonsil yang mudah berdarah ketika diangkat. Nah, kira-kira nih, etiologinya apa? Diagnosisnya dulu apa? Diagnosis sama etiologinya ini sih. Sama etiologi. Tonsilitis, oke boleh tonsilitis. Tonsilitisnya disebabkan oleh apa? Lebih spesifiknya. Oleh A, oke betul ya. Tonsilitis difteri. Tonsilitis difteri. Nah, ini lebih ke ini ya. Sebenarnya kalau di soal ini juga udah kasih dia ada bullneck, kemudian ada bercak putih pada tonsil yang mudah berdarah ketika diangkat. Ini pseudomembran ya. Nah, gitu. Kalau misalkan nanti ditanya nih antibiotik yang mau diberikan apa, biasanya lebih ke ini ya kan dia karena dia kan penyebabnya si bakteri ya, gitu. Berarti ya kita berikan penicillin, penicillin prokain gitu. Nanti bisa dilihat lagi nih dosis-dosisnya berapa. Nanti boleh teman-teman visit apa, maksudnya dibaca-baca lagi ya tentang dosis-dosisnya, gitu. Hmm, Kayaknya itu sih kalau untuk difteri ya. Karena dari apa namanya dari soalnya juga udah khas banget. Kalau gonokokal faringitis kan dia IMS ya. Jadi pada pasien ini juga nggak ada yang mengarah ke sana. Mumps virus juga bukan karena tadi kan kita lebih ke area yang di depan telinga ya. Streptococcus grup A beta hemolyticus dia biasanya bisa sih ada tonsilitis tapi nggak sampai bullneck ya. Candida albicans nggak ada gambarannya juga. Jadi jawabannya adalah yang A tuh. Oke. Nah, ini ya untuk antibiotik ya. Ini juga sering keluar nih. Penicillin prokain atau erythromycin. Nah, ini yang gambaran pseudomembrannya tadi ya. Jadi kalau misalkan diangkat itu dia berdarah biasanya. Gitu. Oke. Hmm, Kita lanjut dulu ya. Oke, soal nomor 10. Yang ditanya adalah tata laksana farmakologis. Lihat ya, yang ditanya tata laksana farmakologis. Seorang anak perempuan usianya 6 tahun datang ke ibunya datang bersama ibunya dengan keluhan bengkak pada telinga kiri. Mengatakan bengkak sudah dialami sejak 5 hari yang lalu. Mengeluhkan nyeri dan demam, ada riwayat lubang kecil di dekat telinga kiri sejak kecil. Pemeriksaan tanda vital, heart rate-nya masih bagus, RR-nya juga, tapi suhunya ada demam ya, 38,1. Pemeriksaan didapatkan edema, disertai lubang di tengahnya, oke. Kemudian hiperemis, nyeri tekan. Kira-kira tindakan farmakologis. Yang ditanya farmakologis ya. Ini sebenarnya ini udah bisa nih kita coret nih. Yang A udah bisa kita coret, C udah bisa kita coret, E udah bisa kita coret. Jadi antara B atau D. Kira-kira yang B. Oke, betul ya. Tuh, karena dia ada edema, ada hiperemis, ada nyeri tekan juga. Kita curiga kemungkinan dia ada inflamasi di situ, ada infeksi gitu ya. Nah, infeksinya dari apa? Biasanya kalau misalkan ini paling sering adalah bakteri gitu. Jadi ya udah kita berikan aja antibiotik. Itu jadi jawabannya adalah yang B. Kalau insisi drainase itu kalau misalkan ditanya tata laksana non farmakologis ya. Kalau misalkan dia ada apa namanya ada absesnya gitu misalnya ada fluktuatif gitu misalnya ya diagnosisnya ini adalah si fistula preaurikular yang terinfeksi gitu ya infeksi
Gimana? Infeksi fistula preaurikular. Gitu ya. Oke, nah kalau misalkan dia nggak ada hiperemis nih, nggak ada nyeri tekan dan lain-lain, ya cenderungnya ya udah biasanya kita observasi aja sih ya untuk yang fistula preaurikular ini. Kalau dia asimptomatik gitu. Oke, ini ya tentang fistula preaurikular. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke soal nomor 11. Yang ditanya adalah diagnosis yang tepat antibiotiknya biasanya apa ya, Dok? Kalau misalkan di apa ya, di vaskes yang pertama karena kan ini lebih ke arah kulit-kulit gitu ya. Nih, antara cefalexin atau erythromycin bisa pilihan antibiotiknya gitu. Tapi kalau aku di vaskes pertama biasanya jarang sih ada ini. Aku tembak amoksisilin aja biasanya gitu. Cuman kalau misalkan apa kalau misalkan sesuai ini ya ya cefalexin dan erythromycin. Itu cuma kadang-kadang kan tidak sesuai ya kondisi ketersediaannya sama yang ada di guide apa maksudnya di guideline-nya gitu. Oke, lanjut ya. Lanjut ke soal nomor 11. Diagnosis yang tepat, anak perempuan usianya 4 tahun datang bersama ibunya ke poli umum dengan keluhan hidung berbau sejak kemarin. Ibu pasien juga mengatakan ada cairan berwarna kekuningan keluar dari lubang hidung. Pasien juga tampak bernafas melalui mulut sejak kemarin sore. Nah, kemudian di rinoskopi anterior dapatkan wah ada massa bulat berwarna putih mengkilap gitu ya. Dan ada sekret mukopurulen. Oke, kira-kira diagnosisnya apa nih? Mengarahnya kemana? Ya, pada anak-anak dia tiba-tiba berbau ya. Berarti sejak kemarin tiba-tiba berbau gitu. Pas kita lihat ada kok ada sesuatu yang bulat warna putih mengkilap. Kira-kira pengarahnya kemana? Ke C. Rinitis hipertrofi. Oke. Ada lagi mungkin yang punya pendapat lain? Ini mengarahnya ke yang D ya, Corpus alienum nasi. Kenapa? Yuk kita bahas bareng-bareng ya. Karena pertama, predisposisi usianya. Ini masih anak-anak gitu. Kemudian yang kedua, dia tiba-tiba onsetnya baru kemarin gitu. Kita tanya ibunya sebelumnya nggak kenapa-napa, nggak ada batuk pilek gitu misalnya. Jadi benar-benar dia baru kemarin dan hidungnya itu berbau gitu ya. Kemudian keluar cairan kekuningan. Kalau cairan kekuningan ya oke lah rinitis juga bisa bisa keluar cairan kekuningan. Dan dia bernafasnya melalui mulut, kemudian didapatkan massa bulat berwarna putih dan mengkilap. Nah, ini kemungkinan ini corpus alienumnya. Sorry sorry. Nah, ini kemungkinan sih corpus alienumnya. Corpus alienumnya. Nah, didapatkan dia ada sekret mukopurulen juga ya, gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti dapat soal di UKM PPD dengan dia anak-anak, terus kok hidungnya berbau gitu. Nah, itu khas banget kalau hidungnya berbau, itu biasanya kita bisa mengarah ke arah corpus alienum gitu. Nah, rinitis ozaena itu juga dia khasnya juga baunya bau busuk gitu. Tapi nanti biasanya di pemeriksaan fisiknya kita dapatkan adanya konkanya atrofi. Itu yang bedain ya antara si yang corpus alienum sama rinitis ozaena. Nah, kenapa nggak rinitis hipertrofi? Biasa kalau rinitis hipertrofi dia nggak bilang massa, dia langsung bilang itu konka. Konkanya misalkan membesar, ada livid gitu misalnya gitu ya. Nah, kenapa nggak polip nasi juga? Polip nasi itu juga biasanya dia putih mengkilap gitu ya. Ada massa putih mengkilap, tapi dia biasa ada tambahannya dia bertangkai gitu. Dan setauku jarang sih ya, bukan pada anak-anak sih ya. Biasanya dia ada pasien-pasien yang cenderung misalkan dia ada alergi pasiennya kayak gitu-gitu. Nah, kalau pada kasusnya kan dia lebih condongnya ke arah anak-anak. Anak-anak terus tiba-tiba kok dia hidungnya berbau kemarin gitu. Atau enggak mungkin ditambah lagi biasanya dia hidung berbaunya cuma di satu hidung aja. Yang hidungnya satunya lagi dia nggak kenapa-napa. Nah, itu biasanya juga khas banget ke arah corpus alienum gitu. Mirip sama hmm, apa ya korpus yang di telinga itu juga mirip dia biasanya cuma satu sisi aja. Tapi kalau yang telinga kan dia biasanya mungkin lebih kelihatan atau gimana ya gitu. Nah, tapi kalau yang ini pokoknya dia mungkin yang agak mengecoh karena dia bilangnya ada masanya ya gitu. Jadi lebih ke D ya jawabannya ya gitu. Nah, kalau misalkan dia masanya bulat, kita ambilnya kayak pakai hook gitu ya. Pakai hook yang nanti kita pelan-pelan dari belakang baru kita tarik. Gitu. Jadi jangan pakai yang aligator dan lain-lain karena nanti dia makin masuk ke dalam gitu. Oke, ini ya corpus alumnus ya. Kemungkinan besar nih gambarannya kayak gini. Gitu. Jadi dia biasanya kelereng gitu sih paling sering sih ya. Oke, pakai pengait ya nih, pakai hook tuh.
Terus kalau misalkan kemungkinan ada infeksi, boleh kita berikan antibiotik. Oke, itu ya. Masih bingung atau ada yang mau ditanya dulu? Nanti kita lanjut. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita masuk ke soal nomor 12. Yang ditanya adalah tata laksana yang tepat. Oke. Perempuan usia 35 tahun dibawa suaminya ke IGD dengan keluhan sesak nafas sejak 1 jam yang lalu. Mengeluhkan terdapat bengkak di rahang bawah dan leher. Oke. Ada nyeri, demam, sulit menelan. Misal tanda vital dapatkan kesadarannya kompos mentis. Tekanan darahnya masih bagus, heart rate masih bagus, tapi RR-nya 29 kali per menit. Suhunya itu juga 38,6 derajat Celcius. Pada pemeriksaan fisik didapatkan massa meluas ke submandibula, submental, dan supraklavikular. Wah, oke, udah kemana-mana nih ya. Mendapatkan lidahnya terdorong ke atas, gigi berlubang. Ada geraham bawah di bawah kiri dan gusi bengkak. Kira-kira sebelum kita masuk ke tata laksana ini, diagnosisnya apa, teman-teman? Sebentar aku izin sambil cas laptopku dulu bentar ya. Kira-kira ke anginan Ludwig. Oke, anginan Ludwig. Nah, tata laksananya apa kalau kita curiga dia ke anginan Ludwig? Penyebabnya kan bakteri itu. Berarti kita berikan antibiotik. Oke, betul ya. Nah, em, di sini yang tadi aku bilang ya kalau angina abses submandibula. Jadi angina Ludwig itu dia bedanya sama abses submandibula ya. Kalau abses submandibula dia biasanya masih abses lokal aja. Jadi kayak misalnya dia masih satu sisi, masih fluktuasi gitu. Jadi dia cuman ini aku tulis di sini. Abses submandibula. Submandibula dia cenderungnya masih lokal gitu ya, masih lokal. Terus dia kita bisa lihat ada fluktuasi dan dia biasanya satu sisi aja gitu. Pokoknya tergantung dia sisi mana yang dia ada gigi berlubangnya atau sumber infeksinya tuh di sebelah mana. Tapi kalau angina Ludwig dia udah meluas. Dia biasanya meluas sampai ke sublingual gitu ya, sublingual. Kemudian ada selulitisnya. Bisa lidahnya terangkat kalau pada kasus ini dia ada lidah terangkat gitu kan. Dan dia khasnya juga ada sulit bernafas, ada gangguan nafas ya, sulit nafas dan menelan. Nah, kalau udah ada gangguan sulit bernafas gini, dia kasusnya emergency. Emergency. Jadi teman-teman harus hati-hati. Nanti kalau pasien udah datang sesak-sesak, kita harus amankan RW-nya dulu. Gitu. Nah, kalau untuk tapi kan di sini kan ditanyakan tata laksana yang tepat ya. Kalau tata laksana tepat kan kita obati penyebabnya, yaitu dengan antibiotik. Gitu. Nanti kalau teman-teman lihat di IGD, bahkan kita udah nggak bisa cek lagi tuh ada gigi berlubang atau enggak. Karena pasiennya mau buka mulut aja udah susah gitu biasanya. Itu karena udah saking besarnya, udah saking panasnya di sini. Jadi kadang kita cek dia bisa buka mulutnya berapa jari gitu. Nggak mau ngecek gigi berlubang aja kadang susah. Jadi kita cuman based on pasiennya dia anamnesis gimana. Ada gigi berlubang nggak Pak Bu gitu. Ada gitu di sebelah mana sebelah sini gitu. Oh ya pas. Memang absesnya di sebelah situ gitu misalnya. Gitu ya. Paling sering sih karena gigi berlubang ya. Tapi ya bisa juga sih karena penyebab-penyebab lain gitu. Bisa karena apa telinga juga bisa. Oke, ini ya bedanya angina ya tadi angina Ludwig pokoknya khasnya pokoknya kalau teman-teman dia udah lihat ada dia sesak nafasnya ada sulit menelannya ada selulitis yang besar itu pokoknya angina Ludwig tapi kalau dia misalkan masih lokal masih fluktuatif dan lain-lain berarti itu masih ke abses submandibulanya gitu ya. Apa nih trismus bekas bilateral lidah terangkat gitu ya. Oke, paling itu. hmm, kita lanjut dulu ya ke soal selanjutnya. Yang ditanya ya adalah tata laksana yang tepat. Di sini perempuan usianya 32 tahun datang ke poli dengan keluhan nyeri pada telinga kiri sejak 3 hari yang lalu. Kemudian penurunan pendengaran disangka, keluar cairan dari telinga juga tidak ada. Periksa telinga kiri dapatkan nyeri tekan tragus, hiperemis dan edema di 2/3 posterior kanalis auricula.
membran timpani sulit dinilai. Di saat telinga kanan dalam batas normal. Tata laksana yang tepat pada pasien ini adalah, nah ini udah baik banget nih, dia kasih tahu ya, di 2/3 posterior kanalis auricula. Nah, sebelum kita masuk ke tata laksana ya, diagnosisnya kira-kira apa? Dia udah kasih tahu tuh, di 2/3 posterior eh 2/3 OE diffus. Oke. Nah, otitis eksterna diffusa. Oh ya, nanti teman-teman kalau misalkan di UKMP di OSC jangan lupa kasih apa namanya misalkan kasih yang auricula dextra atau sinistra ya, karena itu pengaruh juga. Jadi otitis eksterna diffusa kalau ini berarti kan apa? Auricula yang sinistra gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan tuh telinga dan mata tuh paling sering tuh ketinggalan ODOS-nya atau ADAS-nya gitu biasanya ketinggalan. Nah, oke itu nice apa selingan aja ya. Nah, otitis eksterna, kalau teman-teman ingat lagi, dia dibagi jadi dua ya, otitis eksternanya. Ada yang diffusa, sama yang circumscripta. Bedanya apa ya? Sebenarnya dari ininya aja sih. Kalau yang diffusa kan dia lebih ke 2/3 bagian dalam ya. Sedangkan kalau ini dia lebih di sepertiga luar. Nah, kenapa harus dibedain gitu? Karena secara anatomi aja mereka juga udah berbeda gitu. Kalau yang di sepertiga dalam itu kan dia ada folikel-folikel rambutnya. Jadi dia biasanya masih menghasilkan minyak, keringat gitu. Sedangkan yang 2/3 dalam dia biasanya udah nggak ada gitu. Makanya apa namanya kayak serumen-serumen gitu kan dia harusnya cuma di circumscripta aja gitu. Kalau dia udah sampai masuk ke dalam, makanya susah banget dikeluarin kalau dia udah masuk ke dalam karena kan dia nggak ada yang mendorong keluarnya gitu. Nah, kalau misalkan dia masih yang circumscripta, itu masih bisa kita berikan pasiennya tuh suruh pakai salep aja. Pakai salep antibiotik, kita minta pasiennya untuk diolesin salep antibiotik. Gitu. Biasanya antara salep polymyxin atau bacitracin itu bisa. Nah, kalau misalkan dia udah bagian dalam, kan biasanya udah susah tuh di reach sama pasiennya. Disuruh pasiennya nyalepin pakai cotton bud kan susah. Nah, biasanya kita berikan tampon, tampon antibiotik. Bisa dengan polymyxin, bisa neomycin, ofloxacin itu bisa. Ya, jadi jawabannya adalah yang D ya, karena dia masuknya diffusa gitu. Debridement enggak, dekongestan enggak, irigasi juga enggak kan corticosteroid. Nah, terus bedain juga antara otitis yang difusa sama circumscripta karena difusa itu dia bagian dalam gitu. Dia biasanya liang telinganya agak sulit dinilai. Liang telinga membran timpannya agak sulit dinilai. Terus karena dia kan edem gitu ya, edem dari premis. Tapi kalau misalkan dia yang circumscripta, dia cenderung membran timpannya masih bisa dinilai, masih lebih mudah dinilai gitu. Itu sih cukup untuk bedainnya sirkumskripta sama yang difusa ya. Pada kasus ini sih dia enak banget ya udah dikasih tahu dia di 2/3 posterior. Tapi kata kunci yang lainnya mungkin yang bisa teman-teman pegang mungkin dari membran timpaninya. Membran timpani kalau udah sulit dinilai kemungkinan besar dia difusa. Tapi kalau yang masih bisa dinilai itu biasanya lebih ke sirkumskripta gitu ya. Oke. Hmm, lanjut ya. Masuk ke soal nomor 14. Yang ditanya adalah diagnosis yang tepat. Di sini ada wanita usianya 24 tahun. Eh, sorry, sorry. Oke, 24 tahun dengan datang ke poli dengan keluhan hidung tersumbat sejak 1 minggu ini. Keluhan disertai dengan hidung terasa gatal dan sering bersin. Kemudian diketahui sering hilang timbul sejak pasien kuliah. Sebelumnya pasien rutin menggunakan obat semprot setiap mengalami keluhan. Pemeriksaan rinoskopi anterior didapatkan mukosa hidung edema, hiperemis, dan sekret. Kira-kira nih diagnosisnya apa? Oke, ada kata kuncinya tadi ya. Dia ada suka memakai obat semprot. Kira-kira mengarah kemana? B. Oke, benar ya. Dia sebenarnya udah khas juga sih di sini karena dia bilangnya ada riwayat menggunakan obat semprotnya itu. Gitu. Mungkin kalau dia cuman gatel-gatel aja, gatel bersin-bersin setiap pagi gitu, mungkin bisa mengarah ke arah rinitis yang alergi ya. Tapi karena ini dia ada penggunaan obat semprot, jadi makanya masuknya ke yang rinitis medikamentosa. Biasanya obat semprotnya itu mengandung apa? Dekongestan ya biasanya obat semprotnya. Gitu. Jadi untuk tata laksananya gimana? Tata laksananya ya kita hentikan dekongestannya, kemudian biasanya kita berikan kortikosteroid intranasal. Gitu. Bedain nama yang lainnya, kalau yang rinitis bakterial, eh
enggak lah ya, dia kan infeksinya lebih ke infeksi bakteri ya biasanya kalau rinitis yang bakterial. Kalau yang viral juga enggak, vasomotor itu biasanya kalau dia pengaruh suhu, alergi juga biasanya pokoknya cenderung dia ada alergennya ya, di mention ada alergennya gitu. Hmm, oke, paling itu sih ya dari rinitis medikamentosa. Ada yang mau ditanya dulu tentang terkait rinitis-rinitisan? Nanti ada soal-soal rinitis lagi sih di belakang. Nanti kita bahas pelan-pelan ya satu-satu ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Soal nomor 15. Diagnosis yang tepat pada pasien ini. Dia datang ke Polipuskesmas dengan keluhan demam sejak 2 hari yang lalu. Nyeri menelan, bau mulut, suara serak, dan ada drooling. Periksaan dada vital dapatkan kesadarannya masih kompos mentis, tekanan darah 110 per 80, HR masih bagus, RR masih bagus, suhunya 38 derajat Celcius. Pada pemeriksaan tenggorokan didapatkan adanya tonsil edema dan adanya hiperemis. Uvulanya deviasi ke kanan. Kira-kira diagnosis yang tepat pada pasien ini adalah Oke, kira-kira apa nih teman-teman mengarah kemana? Abses peritonsil. Oke, betul ya. Jawabannya adalah yang abses peritonsil. Kalau di sini kasnya karena ada droolingnya gitu ya, kemudian ada suara serak, bau mulut, dan kasnya sih sebenarnya lebih ke ini ya, yang uvula terdeviasi ke kanan. Kalau dia tonsilitis biasa, nggak mungkin uvulanya sampai terdeviasi. Tuh, karena dia udah deviasi, berarti kemungkinan udah ada absesnya. Ditambah lagi dia biasanya kasih pada kasus ini ya biasanya kalau di kasus ini kayaknya nggak di-mention deh. Biasanya ada yang namanya hot potato voice. Hot potato voice. Ya, jadi kalau kata apa namanya dosenku dulu sih kayak pokoknya dia suaranya kayak lagi makan kentang panas gitu memang karena lagi makan kentang panas gitu. Kenapa potato? Karena katanya yang bikin orang-orang barat makanya karena mereka makan kentang makanya namanya hot potato. Itu nice to know aja sih buat selingan aja gitu. Mungkin kalau orang Indonesia yang bikin katanya namanya hot rice voice gitu ya, nggak tahu juga ya. Tapi ya pokoknya gambarannya kayak makan sesuatu yang panas, tuh hot potato voice gitu. Kalau anginan Ludwig tadi kita udah bahas ya, anginan Ludwig dan submandibular dia pasti nggak ada pengaruhnya ke uvula ya. Tonsilitis akut ya biasanya dia ada tonsil yang membesar tapi nggak sampai deviasi. Kalau epiglottitis akut dia biasanya lebih ke anak-anak, lebih ke stridor, ada Tamsine gitu. Hmm, ya itu ya, nih ya tadi yang hot wet to voice. Ada trismus, drooling, halitosis juga. Oke, next ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 16. Tata laksana yang tepat diberikan pada pasien. Data ke poli umum, anaknya usia 17 ya, perempuan dengan keluhan telinga kiri mengeluarkan cairan kekuningan sejak 2 hari yang lalu. Cairan keluar itu berbau. Kemudian ada batuk pilek 2 minggu yang lalu. Tanda vital dalam batas normal, otoskopi tengah kanan ditemukan ada perforasi membran timpani dan adanya sekret. Nah, sebelum kita masuk ke tata laksana, kita tahu dulu nih diagnosisnya kira-kira masuknya kemana? Baru 2 hari. Oma. Oke, Oma. Oma stadium apa nih? Ada 5 ya. Coba nih aku spill dulu nih. Ada oklusi, hiperemis, supuratif, perforasi. Oke, udah jelas ya di soal ini dia masuknya yang perforasi karena ya udah ada perforasi dari membran timpaninya sama resolusi. Nah, kita bahas satu-satu ya. Kalau misalkan stadium ya oklusi, itu dia biasanya membran timpaninya baru retraksi dan ya agak-agak suram ya. Kalau hiperemis ya jelas namanya juga hiperemis berarti dia ada kemerahan. Supuratif kasihnya dia ada bulging. 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 Perforasi jelas dia ada perforasi. Kemudian biasanya dia ada sekretnya gitu ya. Kalau resolusi bedanya dia sama perforasi, si resolusi ini dia masih perforasi tapi biasanya udah nggak ada tanda-tanda apa ya tanda-tanda inflamasi yang ada gitu. Jadi dia cenderung ya udah tenang ya, udah tenang perforasi tapi dia tenang. Gitu. Dan dia biasanya udah mulai mulai menutup gitu. Kalau yang bujing ini dia juga khasnya pasiennya biasanya nyeri ya. Itu nyeri banget gitu. Nah,
Nanti untuk tata laksananya kita sesuai ini sama stadium-stadiumnya. Nah, kalau pada kasus ini kan stadiumnya dia stadium perforasi. Nah, kalau stadium perforasi kita cenderung yang D ya, air toilet, analgetik, dan antibiotik gitu. Biasanya kita air toiletnya dengan ini udah dikasih tahu ya, H2O2 dengan 3% gitu. Kemudian kita berikan antibiotik dan analgetik gitu. Analgetik sebenarnya setahu kalau perforasi nggak terlalu butuh sih ya. Lebih butuhnya justru di stadium yang perforasi karena dia ada nyeri. Stadium perforasi, stadiumnya supuratif gitu. Biasanya kalau udah perforasi karena dia udah nggak ada yang neken lagi, dia biasanya pasiennya udah nggak terlalu nyeri. Tapi kalau supuratif, dia tuh biasanya pasiennya keluhannya nyeri, masih nyeri banget telinganya gitu, dan masih ada bulging. Nah, nanti tata laksananya kalau yang supuratif kita lakukan miringotomi. Miringotomi, kemudian kita boleh pasang grommet ya, apa grommet tube gitu, pipa grommet gitu. Nah, kalau masih yang hiperemis, ini biasanya kita berikan antibiotik aja ya, karena kan dia udah mulai infeksi nih. Tapi kalau oklusi, biasanya dia karena baru ketarik doang, biasanya kita berikan dekongestan aja dulu gitu. Jadi kita, karena kan otitis media itu kan paling sering kan penyebabnya karena ada ini ya, eh apa infeksi di hidungnya juga gitu. Jadi biasanya kita berikan dekongestan gitu. Sekaligus biar si tuba eustachiusnya itu juga nggak yang terlalu menyempit gitu. Jadi tekanan di dalam telinga tengahnya nggak terlalu tinggi gitu. Terus kalau stadium resolusi kita cenderung observasi dulu aja. Kita lihat dia menutup atau enggak. Kalau misalkan nggak menutup ya baru biasa kita rujuk ya buat dilakuin mungkin ada mau ditutup lah timpanoplasti atau apa gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Ini penting juga nih ya, sering banget keluar nih oma gitu. Nanti teman-teman harus hati-hati ya, lihat onsetnya gitu. Kalau dia udah 2 hari yang lalu, baru 2 hari yang lalu, berarti kan masih kurang dari 3 bulan ya, berarti dia akut. Tapi kalau misalkan dia udah lebih dari 6 bulan, walaupun dia keluar sekret dan lain-lain, dia udah masuknya OMSK ya, otitis media kronis. Gitu. Tapi kalau otitis yang kronis biasanya cenderungnya udah perforasi sih. Oke, lanjut ya. Ke soal selanjutnya, soal nomor 17. Di sini ada perempuan usianya 36 tahun datang ke poli umum puskesmas dengan keluhan penurunan pendengaran. Kemudian merasa keluhannya membaik ketika dia berada di ruangan yang bising. Pasien juga mengeluhkan badan seperti melayang dan telinga berdenging. Pada pemeriksaan otoskopi dapatkan membran timpania hiperemis, ada pelebaran pembuluh darah promontorium juga. Diagnosis yang tepat pada kasus ini adalah, kira-kira apa nih teman-teman? Diagnosisnya D. Oke, betul. Otosklerosis. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita dari epidemiologi aja ya, dia biasanya memang otosklerosis ini terjadinya pada perempuan usianya biasanya 11 sampai 45 tahun. Nah, ini juga ya pada pasien ini kan usia masih 36 tahun dan dia juga perempuan ya. Masuk ke arah masuk ke epidemiologinya lah gitu. Kemudian dia khasnya lagi adalah keluhannya itu membaik ketika dia berada di ruangan yang bising. Nah, ini namanya adalah parakusis wilisi. Nama gejalanya ya. Nama gejalanya adalah parakusi wilisi gitu. Biasanya dia pokoknya kok lebih kedengeran ya di suara-suara yang bising. Kenapa? Karena otosklerosis itu kalau teman-teman ingat lagi dia termasuknya conductive hearing loss. Masuk ke CHL gitu. Nah, karena pada suara mungkin karena suara bising ya aku juga nggak terlalu ini sih ya jadi suara kalau di suara yang rame itu dia karena konduksi tulangnya masih cenderung bagus makanya dia lebih kedengeran lah kalau pada suara yang bising gitu. Hmm, nah terus dia ada pelebaran pembuluh darah juga di promontorium ini juga khas juga pada otosklerosis namanya adalah uh, Schwarte Schwartenstein Schwartenstein atau Flamingo Pink Sign. Nah, nanti ada gambar ya deh kalau nggak salah di belakang ya. Flamingo pingsan. Kok bisa? Kenapa? Karena si otosklerosis ini kan karena adanya spongiosis ya pada si tulang stapesnya gitu. Nah, karena ada spongiosis tadi, vaskularisasinya jadi meningkat juga gitu. Makanya ada Schwartenstein ini. Gitu. Nah, nanti kalau misalkan dia masih fase, jadi dia setahu ada 2 fase sih, fase spongiosis sama yang udah sklerotiknya. Tapi kalau misalnya di fase spongiosis dia masih bisa pakai obat-obatan gitu. Kalau udah yang sklerosis dia harus kayak surgery gitu harus dioperasi. Tapi itu nice to know aja intinya teman-teman tahu dia otosklerosis lah gitu. Yeay.
Kalau yang lain nggak ya, kalau presbyakusis kan dari usianya aja nggak masuk ya, dia masih 36 tahun. Labirinthitis tadi ya aku bilang dia biasa ada keluhan vertigonya juga, ada tinnitus. Walaupun ya pada pasien ini sebenarnya ada telinga berdeng ya, tapi dia cenderung ada pusing berputarnya sih, ada vertigonya gitu. Terus dia labirinthitis juga ada riwayat infeksi telinganya gitu. Otitis media eksterna dia kanalis akustikus akustikus eksternusnya nggak dijelasin ya, ya kita anggaplah masih normal. MSK maligna juga nggak ada perforasi gitu. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Kayaknya cukup jelas ya yang 17 ini ya. Oke, lanjut. Soal nomor 18. Berapa lama idealnya pasien untuk bekerja di ruangan tersebut untuk menghindari SNHL? Nah, ini laki-laki, usia 32 tahun, datang dengan keluhan penurunan pendengaran, kemudian dia bekerja ternyata di pabrik, suara turbin mesinnya sangat bising dengan kekuatan desibelnya 88. Berapa lama idealnya? Nah, ini apalan banget sih ya kalau ini ya. D. Oke, ya jawabannya adalah yang D ya. Nah, ini ada tabelnya sih di belakang ya. Nih teman-teman batas pajanan. Ya kalau ini nggak ada trik gimana-gimana ya. Mau nggak mau memang harus ngafal. Cuman ya udah kalau aku dulu ngafalnya cuma yang atas ini doang sih. 85 sama 8. Habis itu ya udah yang ke bawah-bawahnya tinggal ini aja. Ini kan tinggal tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3. Terus yang ini tinggal dibagi 2 aja. Bagi 2, bagi 2, bagi 2, bagi 2 gitu. Jadi ya apalin aja yang atas gitu. Oke, next ya. Kita lanjut ke soal nomor 19. Apa diagnosis yang tepat pada pasien ini? Perempuan, usia 30. Datang ke poli puskesmas dengan keluhan nyeri pada telinga kiri. Mengeluhkan ada benjolan di leher sejak 1 minggu ini. Benjolannya itu terasa nyeri dan menetap di daerah leher. Periksa fisik didapatkan adanya fluktuasi pada daerah otot sternocleidomastoideus. Periksa otoskopi ditemukan adanya membran timpani perforasi atik. Oke, ingat tadi perforasi atik berarti dia apa? Eh, yang maligna atau yang benigna? OMSK-nya? Ayo, yang atik tadi maligna atau benigna? Maligna. Oke, betul ya. Ya, ini anggaplah dia si pasien ini nyeri telinga kirinya udah lebih dari berapa ya? Udah lebih dari 3 bulan gitu misalnya ya. Oke, tapi dia baru ngeluh benjolan di lehernya sejak 1 minggu. Aduh, aduh, keluar keluar. Nah, beda 3 bulan. Oke. Nah, kira-kira ini lebih mengarahnya ke mana? Dia khasnya ada di fluktuasinya di otot sternocleidomastoideus. Gimana? D, oke betul ya, abses basal, betul. Pokoknya dia khasnya memang ada di musculus sternocleidomastoideusnya. Nah kalau abses di daerah leher, teman-teman pokoknya minimal tahu 3 ya. Tahu basal, siteli, sama loop nanti. Nah kalau siteli ini nanti dia sepanjang musculus digastricus venter posterior. Sama yang satu lagi yang loop, abses loop. Abses loop itu di osigoma. Oke, nanti boleh cari ya gambarnya ada kok di itu. Ada di internet lah. Dia kalau sternocleidomastoideus kan di sepanjang ini. Terus kalau si Telly agak ke belakang ya. Kalau Luke itu dia di depan sini, di osigomanya. Gitu. Ada nggak ya gambarnya di belakang? Nggak ada ya. Nah ini. Ini ya gambarnya si abscess basal. Aduh, duh, abscess basal. Oke, dia biasanya pokoknya kalau abscess-abscess gitu pokoknya dia pasti deketan sama tempat infeksinya. Kalau di sini kan berarti infeksinya lebih ke OMSK-nya tadi ya. Gitu. Oke, Dok, maaf, boleh ulang. Yang tadi perforasi parastensa. Maaf, tadi sinyalnya sedikit salah. Oke, boleh, boleh. Coba kita balik ya ke gambarku yang tadi. Ini parotitis. Tadi gambarku. Sebentar ya, kita cari. Nah, ini dia. Ini ya, tentang perforasi-perforasian. Pokoknya ingat-ingat aja terkait apa namanya anatominya gitu. Nah, kan kalau telinga membran timpani kita dibagi menjadi 2 bagian ya. Ada yang pars flaccida itu ya bagian atas, sama yang bawah yang agak lebar ini dia adalah yang pars tensanya. Nah, kalau misalkan yang benigna itu pokoknya segala sesuatu yang kena di pars tensanya. Jadi kalau udah kena ke pars tensa itu pasti dia benigna gitu. Nama perforasinya adalah perforasi sentral.
Kalau misalkan yang maligna, itu dia biasanya kenanya yang bagian pars fasidanya. Namanya perforasi atik gitu. Nah, sama satu lagi ada yang namanya perforasi marginal. Perforasi marginal tuh pokoknya kena di anulusnya ini loh. Jadi anulusnya ini udah kena juga. Sepanjang bulatan ini anulusnya udah kena. Nah, kalau anulusnya udah kena, itu juga dia masuknya ke maligna. Gitu. Jadi yang atik dan marginal namanya. Kalau yang kena anulus itu namanya marginal. Jadi kalau atik dan marginal itu dia masuknya ke maligna. Tapi kalau yang kenanya sentral, yang ke parsten saya doang, berarti dia masih benigna. Gitu. Tapi inget-inget juga kalau misalkan dia udah total, udah sampai semuanya ya, gininya bolong, itu juga dia udah masuknya ke maligna ya, gitu. Kalau udah total perforation, gitu. Oke, pokoknya intinya itu sih. Pokoknya kalau pas kenanya ke pars tensanya, ya dia masih benigna. Kalau udah ke atik sama kena marginal, itu berarti yang maligna. Gitu. Oke, tadi sampai mana kita? Abscess result ya. Oke, lanjut ya ke soal nomor 20. Yang ditanya adalah tata laksana yang tepat diberikan pada pasien. Laki-laki usia 54 tahun datang ke poli umum dengan keluhan nyeri pada telinga kiri sejak 4 hari yang lalu. Kemudian ada bintil berisi cairan di daerah wajah 2 hari yang lalu, menjalar ke area telinga kiri. Oke, memeriksa status lokalis didapatkan adanya vesikel di sekitar telinga kiri. Tata laksana yang tepat. Oke, sebelum kita masuk ke tata laksana, kira-kira diagnosisnya dulu nih, apa nih? Ramsay-Hunt. Bisa sih Ramsay-Hunt syndrome ya. Oke, Ramsay-Hunt syndrome boleh. Nah, kalau Ramsay-Hunt syndrome tuh lebih ke namanya juga sindrom ya. Sindrom itu kan kumpulan gejala gitu. Tapi ya bener juga sih. Tapi lebih tepatnya lagi kalau misalnya itu namanya herpes zoster oticus gitu ya. Tapi Ramsay-Hunt syndrome juga ya nggak salah gitu ya. Nah, untuk ini biasanya dia keterlibatan nervus 5 sama nervus 7. 8. 8 ya. Gitu. Makanya dia bisa ada bintik-bintiknya pokoknya sepanjang jalur cranial nerve-nya gitu. Nah, tata laksananya apa? Karena dia varicella zoster, teman-teman inget yang angka 7, 13 gitu-gitu ya. Kalau udah baca materi yang DV, dia kan ada tuh kalau misalkan yang herpes simplex kan 7 angkanya. Terus kalau herpes zoster kan angkanya 13. Nah, ini juga sama ya. Nanti tata laksananya lebih ke yang mana? Kalau asiklovir. Yang C. Oke, betul ya. Yang C. Asiklovir 5 kali 800. Biasanya boleh diberikan 7 sampai 10 hari. Gitu. Nanti ada juga tuh yang ada di mata juga ada kan herpes zoster ophthalmicus. Nah, nanti dia biasanya khasnya kalau ini kan dia lebih ke telinga ya, ke liang telinga yang bagian luar. Nah, kalau itu dia lebih ke daerah dahi sama hidung sini ya. Terus nanti ada khasnya juga namanya Hutchinson sign. Nanti boleh dilihat ya. Itu yang terkait herpes zoster ophthalmicus. Nanti mungkin dibahas di soal yang mata ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya ya, ke soal nomor 21. Apa diagnosis yang tepat pada pasien tersebut? Ini anak perempuan, usianya 14 tahun. Datang dengan keluhan cairan encer dari hidung sejak 2 hari yang lalu. Keluhan berulang sejak usia 10 tahun. Biasanya timbul setiap minggunya. Ya, keluhan timbul setiap minggunya selama 4 hari. Keluhan disertai dengan hidung gatal dan tersumbat. Kemudian sering bersin-bersin nih di pagi hari. Kadang merasa tidurnya terganggu dan hidung tersumbat. Pada pemeriksaan rinoskopi didapatkan mukosa hidungnya livid, hiperemis, disertai dengan sekret serus yang banyak. Oke, kira-kira diagnosisnya apa? D. Rinitis alergi intermittent. Oke, betul ya. Masuk ke yang D. Nah, pertama kan kita tahu dulu ya dia rinitis alergi dari mana? Ya udah karena dia cairannya encer, ada hidung gatal, tersumbat, bersin-bersin di pagi hari. Kemudian pada pemeriksaan didapatkan ada mukosa hidungnya livid. Livid itu artinya dia kayak warnanya keunguan gitu, ungu atau kebiruan. Nah, ini aku nggak tahu kenapa ya dia livid dan hiperemis kayak agak-agak sangat berlawanan gitu ya. Tapi biasanya khasnya itu dia lebih ke yang livid ya, gitu. Karena kan dia ada bengkak peradangan gitu di situ, sehingga dia mengganggu menekan aliran darahnya, makanya jadi lebih gelap, lebih ungu gitu warnanya. Gitu. Nah, kalau rinitis alergi, kita harus bisa bedain ya, dia rinitis alerginya intermittent atau persisten, ringan atau sedang berat. Nah, kalau misalkan dia intermittent, intermittent sama persisten, intermittent dulu ya, intermittent, persisten.
Nah, kalau intermittent dia itu kurang dari 4 hari per minggu atau eh, em- 4 minggu berturut-turut. Gimana ya? 4 minggu berturut-turut. Dalam 4 minggu berturut-turut. Atau kurang dari 4 minggu berturut-turut. Nah, kalau persisten, dia lebih dari 4 hari per minggu plus, ini plus ya, plus, jadi harus ada dalam 4 minggu berturut-turutnya. Nah, itu baru berarti dia udah persisten gitu. Kalau misalkan yang eh, ringan sama sedang berat, kalau ringan dia gampangnya tidak mengganggu, tidak mengganggu aktivitas ya. Tapi kalau sedang berat dia berarti sudah mengganggu. Nah, jadi nanti tinggal kita harus pilih dulu dia intermittent atau persisten, dia ringan atau sedang berat. Nah, kalau pada pasien ini, dia kan timbul setiap minggunya kurang dari 4 hari. Ya, berarti masih intermittent. Kemudian dia ada tidurnya terganggu. Berarti kan aktivitas sehari-harinya udah terganggu ya. Maksudnya kualitas tidurnya udah terganggu gitu. Jadi masuknya ke yang sedang berat. Jadi jawabannya adalah yang D gitu ya. Kalau ringan harusnya dia masih nggak terganggu gitu dari aktivitas sehari-harinya. Kalau misal 5 hari per minggu tapi baru 2 minggu, masuknya yang intermittent ya dok. Iya, masuknya yang intermittent. Jadi kalau misalkan yang persisten, dia harus berlangsung lebih dari 4 minggu berturut-turut gitu. Jadi dia harus lebih dari 4 minggu dulu, baru dia masuknya yang persisten gitu. Gitu ya. Harus ada dua, apa maksudnya ada dan-nya soal dia tuh dan. Jadi plus apa kayak dan gitu. Lebih dari 4 hari per minggu dan lebih dari 4 minggu berturut-turut. Oke, next ya. Nih ya, tadi aku bilang N, ada N-nya. Jadi lebih dari 4 days per week and lebih dari 4 konsekutif, 4 minggu berturut-turut. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke soal nomor 22. Diagnosis yang tepat pada pasien ini. Di sini anak laki-laki usia 25 tahun dengan penurunan pendengaran yang telinga kanan sejak 1 minggu. Kemudian didapatkan adanya penumpukan serumen pada telinga kanan. Tes garpu tala dapatnya tes sirine telinga kanan negatif, tes Weber lateralisasi ke kanan, dan tes Schwabach memanjang. Oke, nih ya, dari hasil pemeriksaannya kira-kira masuknya apa diagnosisnya? Tes rine kanan negatif. Kalau negatif itu artinya yang lebih besar bone conduction atau air conduction, oke C ya. Oke bener sih C. Ya bener. Tapi kalau negatif berarti kan dia bone conduction ya lebih besar daripada air conduction. Kemudian berarti ini kita curiga nih dia tuli konduksi. Nah sekarang tuli konduksi yang mana kanan atau kiri gitu ya. Dia tes lateralisasinya ke telinga kanan berarti ya udah berarti dia ke telinga kanan. Wabahnya juga udah memanjang berarti ya udah tuli yang konduksi gitu ya. Ditambah lagi ya sebenarnya dia ada penumpukan serumen ini. Penghasilan ini kan masuknya ke tulinya yang tuli konduksi. Gitu ya. Oke. eh Next, kita lanjut ya ke soal nomor 23. Apa tata laksana non-medikamentosa? Yang ditanya adalah tata laksana non-medikamentosa. Ada seorang perempuan usia 25 tahun datang dengan keluhan suaranya serak sejak 1 bulan ini. Profesinya ternyata guru vokal sejak 4 tahun yang lalu. Pada laringoskopi dapatkan mukosa laring menebal, hiperemis. Nah, udah jelas sih ya. Kira-kira diagnosisnya dulu apa nih sebelum masuk ke tata laksananya? Kira-kira apa? Laringitis. Oke, betul ya. Ini adalah laringitis. Oke, kalau laringitis itu khasnya dia ada suara serak aja. Suara serak ditambah dia profesinya memang yang banyak menggunakan suara. Biasanya paling sering tuh guru gitu. Guru vokal, guru TK atau guru apalah gitu. Biasanya guru-guru ya pokoknya banyak menggunakan suara. Penyanyi itu juga bisa. Nah, eh, sebenarnya kalau misalkan dilihat dari soalnya aja kan ditanya non medikamentosa ya antipiretik kan medikamentosa, analgetik juga, antibiotik juga, surgery juga ya non medikamentosa sih, tapi kan nggak putus sampai surgery ya. Itu jadi jawabannya adalah yang A ya untuk laringitis. Jadi biasanya pasiennya disuruh istirahat suara gitu. Pokoknya kalau bisa teman-teman dapat ada keluhan suara serak, udah curiga laringitis aja. Itu atau nggak polip, polip itu juga bisa. Tapi kalau polip kan nanti di laringoskopinya didapatkan ada masanya kan, maksudnya masa bulat di daerah mana gitu misalnya. Gitu. Oke, lanjut ya. Soal selanjutnya, nomor 24.
Apa tata laksana yang dapat diberikan pada pasien 40 tahun dengan keluhan telinga kanan nyeri sejak kemarin, keluar cairan dari telinga di sangkal. Pemeriksaan telinga kanan didapatkan nyeri tarik pinna, furunkel, dan di liang telinga dan membran timpaninya masih intak. Nah, kira-kira diagnosisnya ngarahnya kemana dulu nih? Nah, kalau ini tadi ya, MT-nya masih intak, ada furunkel, gitu. Berarti kita masih bisa menilai membran timpaninya. Berarti OE sirkum, betul. Dia masuknya ke OE yang sirkumskripta. Tuh, berarti kalau OE sirkumskripta masih bisa ya kita berikan salep. Salepnya berarti salep yang antibiotik yang mana? Yang E. Oke, betul ya. Kalau asiklovir kan dia virus. Bakonazol jamur. Ini steroid. Kan insisi drainase dia biasanya pada abses-abses ya. Kalau ini kan nggak ada. Gitu. Nah, ini yang tadi aku bilang ya, kalau yang soalnya tadi kan jelas tuh dia kasih tahu 2/3 yang belakang gitu. Kalau ini kan nggak ada sepertiga liangnya depan dan lain-lain kan nggak ada. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, lanjut ya ke soal terakhir. Yuk, 25. Yang ditanya adalah tata laksana awal yang dapat diberikan pada pasien. Anak perempuan usia 8 tahun datang ke ibunya, datang bersama ibunya dengan keluhan nyeri pada telinga kiri sejak 1 bulan yang lalu. Kemudian dia ada batuk pilek yang sudah diberikan obat oleh dokter. Pemeriksaan tanda vital, heart rate-nya masih bagus, RR-nya juga, tapi ada demam ya. Kemudian pada pemeriksaan telinga kiri didapatkan gambaran telinga masih intak, ada bulging, hiperemis. Nah, kira-kira tata laksana awal yang tepat diberikan adalah, kira-kira apa nih tata laksana awal? Ya, tata laksananya apa? Ini ya dulu deh, diagnosisnya dulu, diagnosisnya dulu. Diagnosisnya apa? Dia ada bulging. Masih 1 bulan yang lalu. Berarti masih akut nih ya. Dari akut tadi stadiumnya oma yang supuratif. Oke, betul ya. Otitis media akut yang supuratif. Tuh, kalau supuratif berarti tata laksana ya yang lebih tepat yang tepatnya. B, oke. Ya sebenarnya B bisa sih miringotomi ya. Cuman kalau di sini ternyata soalnya jawabannya yang A, miringotomi dan antibiotik gitu. Jadi kan kita miringotomi itu kan kita udah rilis dia dari si ini ya, dari abses apa ya bukan dari abses, dari pusnya gitu ya. Dari pusnya udah kita iniin gitu. Tapi kita tetap harus berikan antibiotik karena kan dia masih ada ongoing infectionnya di situ. Jadi jawabannya adalah yang A gitu. Ya, ini agak-agak menjebak sih ya. Miringotomi kurang lengkap. Ya udah kita ini. Tapi kalau misalkan ini soalnya harusnya nggak sejahat ini sih gitu. Tapi kalau misalkan yang utamanya adalah yang miringotominya ya gitu. Kalau antibiotik dia lebih ke yang hiperemisnya, stadium yang hiperemis gitu. Jadi nggak salah juga sih gitu ya. Oke, this media aku tadi udah ya. Oke, udah selesai. Sebelum kita tutup, ada yang mau nanya dulu? Lala mau nanya dulu sebelum kita tutup? Belum ada? Oke, kalau belum ada, dok boleh tanya soal abses-absesan? Boleh, boleh. Gimana, gimana? Apa yang mau ditanya? Boleh dijelaskan abses retrofaring dan parafaring. Masih suka kebalik. Oh, oke, oke. Sebenarnya kalau yang abses-absesan yang retrofaring sama yang parafaring ya, em, sebenarnya jarang keluar sih ya retrofaring sama parafaring. Cuman kalau misalkan yang retrofaring namanya aja retro ya. Retro itu kan di belakang. Jadi dia cenderung nanti kita lihatnya dia itu lebih gimana ya? Ntar aku menjelaskan ya. Eh, lebih ke dia tuh lebih setauku dia lebih ke anak-anak dan dia memang penyebabnya itu kan lebih kayak misalkan tenggorokan. Habis itu dia memang di belakang apa ya antara faring sama cervical gitu. Tapi kalau misalkan yang parafaring, ntar aku ada gambarnya nggak ya? Retrofaring, saya ntar aku cari gambar yang bagus dulu.
Oke. Nih gimana ya? Ntar aku coba stop share screen yang di sini dulu. Terus aku coba share screen yang ini ya. Oke. Hmm, wait. Nah, nih ya, kurang lebih biasanya pokoknya kita lihat dari anatomi aja. Retrofaring kan di belakang sini ya, gitu. Dan dia biasanya lebih sering pada anak-anak. Pemeriksaannya juga biasanya lebih cenderung kita buka pasiennya disuruh buka mulut, nanti biasanya kelihatan dari kita lihat dari di belakangnya, gitu. Karena kan dia namanya juga retrofaring ya di belakang faringnya, gitu. Tapi kalau misalkan yang parafaring nggak ada gambarnya bagus sih. Parafaring tuh dia di samping sini loh, di leher samping sini kan, gitu. Jadi nanti pemeriksaannya juga kalau retrofaring dia kalau setahu ya dia cenderung dari dalam kita periksanya. Kita pasiennya suruh buka mulut, terus dari dalam nanti kelihatan dia ada emang fluktuasinya gitu. Misal kayak gini nih. Nah, dari dalam kan kita lihatnya gitu. Tapi kalau parafaring karena dia letaknya di samping-samping sini, jadi pasti dia di lehernya, mulai di lehernya gitu loh. Memang agak agak ini sih ya. Tapi setahu jarang keluar kok ya retrofaring sama parafaring. Aku kemarin nggak dapet sih ya. Gitu. Tapi kalau setahu untuk bedainnya cara gampangnya gitu. Kalau retrofaring karena dia di belakang, berarti kan memang letaknya di cervical yang belakang sini ya gitu. Jadi kalau misalkan dari depan mungkin nggak terlalu kelihatan. Coba kita suruh pasiennya mungkin buka mulut lebar-lebar gitu ya. Baru di belakang kelihatan kayak ada sesuatu yang kayak ada massa yang fluktuatif gitu misalnya. Gitu. Nah, tapi kalau yang parafaring dia lebih kayak di samping-samping sini loh, lebih di leher-leher sini. Nah, itu nanti keraba. Nanti sumbernya juga ya sumbernya biasanya memang daerah-daerah sini ya, paling kayak faringitis dan lain-lain juga bisa sih gitu. Tapi ya kalau parafaring karena dia namanya juga para kan di samping-samping ya. Gitu. Jadi lebih ke yang leher-leher sini. Tapi kalau yang retro dari dalam kita lihatnya. Paling gitu sih, aku juga nggak bisa ngasih tahu terlalu dalam karena aku juga takut salah-salah gitu. Jadi nanti boleh nanti kalau bisa kakak ikut kelas yang lain atau apa nanti boleh ditanya lagi ya lebih dalamnya ya gitu. Tapi setahu kalau dulu aku belajar retrofaring sama parafaring sih lebih kayak gitu sih perbedaannya gitu. Nanti kalau misalkan kurang jelas nanti coba aku ini. Tapi kalau setahu aku ya begitu ya. Kalau retro kan dia di belakang, kalau para kan dia di samping-samping sini. Tuh, untuk bedain lebih ininya ya. Tuh, ada lagi mungkin yang mau ditanya sebelum kita tutup? Belum? Oke. Kalau belum, terima kasih banyak Lala udah datang mau nemenin jawab-jawab soal gitu ya. Buat nanti teman-teman yang nonton recordingnya juga semoga bisa paham ya dengan apa yang dijelasin. Karena tadi kita awali dengan berdoa, kita tutup juga dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Tidak ada kata cukup dalam berdoa. Oke, terima kasih Lala. Terima kasih juga nanti semuanya. Kita tutup, aku tutup ya. Thank you. Semoga berhasil belajarnya. Good luck.